Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lubungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lubungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya, digapayang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lubungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lubungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Shalom, selamat pagi sahabat Sudirman. Puji syukur karena pada pagi hari ini atas kasih dan anugerah Tuhan kita kembali diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam renungan online pada pagi hari ini. Kiranya setiap hati kita dipersiapkan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan sehingga kita boleh terus dikuatkan, dihiburkan dan dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan kepada kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau terus menyertai kami dari malam hingga pagi hari ini ya Bapa. Dan Engkau juga mempertemukan kami kembali dalam persekutuan dan renungan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau menyerahkan renungan pagi hari ini ya Bapa. Kami mau menyiapkan hati kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya mau firman-Mu saja bisa menguatkan kami, iman kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, dan dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan leksionari pada pagi hari ini diambil dari Amsal 8 ayat 1 sampai dengan 21. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru. Kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil. Tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak,
dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh pembendaharaan mereka. Renungan pada pagi hari ini berjudul Doa Tidak Menggantikan Kerja Keras. Seorang petani ditegur oleh temannya. Selama ini aku tidak melihatmu serius mengolah tanah, menyiram dan memupuk tanamanmu. Apakah engkau tidak mengharapkan hasil yang melimpah saat panen nanti? Jawabnya, tentu saja aku mengharapkan hasil panen yang melimpah. Asal kamu tahu, aku lebih mengandalkan doa. Setiap hari aku berdoa agar tanamanku dapat tumbuh dengan baik, tidak diserang hama, cuaca bersahabat, dan air selalu tersedia. Aku percaya Tuhan pasti mendengar doa-doaku. Jawab petani itu dengan ringan. Tidak ada yang salah ketika kita berdoa meminta berkat, kesembuhan, keberhasilan dalam usaha, atau jalan keluar dari kesulitan hidup. Namun, cara kita memaknai doa menjadi keliru apabila kita tidak bertanggung jawab untuk ikut mewujudkan apa yang kita doakan. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita meminta kepada Bapa segala sesuatu yang kita butuhkan. Ia ingin kita percaya bahwa Dia sanggup memberikannya. Namun demikian, kita juga diajar untuk berusaha dan bekerja keras dalam mewujudkan doa kita. Mencari dan mengetuk adalah dua kata yang menggambarkan upaya aktif dari orang yang berdoa untuk mewujudkan apa yang didoakannya. Melalui pengajaran tentang doa ini, Tuhan Yesus menghendaki kita untuk percaya sekaligus tekun bekerja. Dengan demikian, kita dapat menghargai setiap proses dan juga hasil yang Tuhan berikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa atas renungan-Mu pada pagi hari ini yang sungguh indah ya Bapa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengajarkan kami untuk meminta, mencari, dan mengetuk. Tuhan, tolong kami agar kami tidak hanya pandai berdoa, tapi juga setia bekerja keras dan bertanggung jawab atas setiap kesempatan yang Engkau berikan. Ya Bapa, kiranya Engkau memberikan kami hikmat untuk mengetahui langkah apa yang harus kami ambil. Ketekunan untuk tidak mudah menyerah, dan iman yang terus percaya bahwa pada waktumu akan indah pada waktunya, dan Engkau akan membuka pintu yang terbaik. Ya Bapa, saat ini juga kami bersuka cita karena untuk jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu Olivia Ramli, Pak Petrus Uti, Dewi Yuliani, Julia Yuanita, Kensi Arsenio, Rasevin Arta, dan Clara Stefani. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan yang boleh Tuhan berikan bagi mereka. Kiranya juga Tuhan berkati untuk kehidupan mereka, baik studi, pekerjaan, atau usaha mereka. Kiranya dengan pertambahan umur ini, hikmat dan berkat serta kesehatan selalu menyertai mereka. Tuhan, sertai kehidupan mereka, cukupkan untuk segala kebutuhan mereka, dan kiranya mereka dapat terus
menyerahkan seluruh kehidupan mereka, menjalani kehidupan mereka hanya bersama Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga pada pagi hari ini berdoa untuk gereja yang kami sayangi, yaitu Gereja Sudirman. Tuhan, berkati untuk Bapak Pendeta Yosafat beserta semua komisi, beserta dengan majelis. Tuhan juga terus serta di dalamnya. Biarlah mereka dapat saling sehati, saling melayani Tuhan dengan segenap hati mereka, dan selalu memperhatikan jemaat-Mu. Berikan kesehatan yang baik ya Tuhan bagi jemaat-Mu. Berkati kehidupan mereka, apapun yang mereka lakukan, Tuhan berkati. Berkati untuk mereka yang mempunyai pergumulan, Tuhan juga terus serta di dalamnya. Ya Bapa yang makasih dan maha penyayang, kembali kami datang untuk mendoakan untuk jemaat yang sedang sakit atau yang lemah tubuhnya, yaitu Bapak Budi Suwarma, Ibu Liana Tanuwijaya, Ibu Neni, Ibu Eli Asan, Ibu Yani. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan pengharapan bagi mereka. Walau mereka dalam kondisi lemah, tetapi biarlah mereka tetap mempunyai hati yang selalu bersyukur karena datangan Tuhan yang selalu menjaga dan menopang mereka. Berikan kekuatan ya Bapa di dalam menjalani setiap pengobatan yang harus dilakukan, baik melalui obat-obatan yang harus mereka konsumsi setiap hari atau pengobatan yang lainnya. Tuhan berkati semuanya sehingga menjadi berkat, menjadi kesembuhan bagi mereka. Berikan juga kesabaran, kekuatan, kesehatan yang baik bagi keluarga yang mendampingi dan merawat mereka. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat.